Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kabar Ibu baik. Gimana kabar Adek? Alhamdulillah baik. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu sebelum masuk ke wawancara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Aini. Saya merupakan salah satu guru yang ada di SMK Negeri 2 Banjar. Kebetulan saya mengajar matematika di SMK Negeri 2 Banjar. Begitu mungkin kenalannya ya. Sudah cukup segitu? Sudah cukup. Ya, oke. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di jam-jam sibuk kita sebagai guru di sekolah. Iya, sama-sama deh. Langsung saja ya mulai ke wawancaranya. Apa saja sih tugas yang harus diselesaikan oleh Ibu sebagai seorang guru di sekolah? Oke, tugas dari seorang guru di sekolah itu sangat banyak ya. Yang pertama itu ada tugas utama, yang kedua ada tugas tambahan. Adapun untuk tugas utama itu mendidik. Jadi kalau misalkan seorang guru di sekolah itu bukan hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu-ilmu, misalkan khusus kalau Ibu kan guru matematika berarti ilmu matematika. Nah, bukan hanya untuk mentransfer materi-materi matematika saja, tapi mendidik juga. Mendidik dalam hal ini, jadi seorang guru wajib ya, kalau menurut Ibu tuh wajib mengembangkan karakter murid juga. Jadi di samping mentransfer ilmu itu harus juga mendidik gitu. Itu untuk tugas utama. Selain itu tugas utama yang lainnya adalah menilai. Jadi melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Kemudian diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi di sini menganalisis apakah model-model pembelajaran yang diterapkan sudah betul, sudah tepat, apakah sudah sesuai dengan potensi murid atau lain sebagainya, sehingga bisa direvisi lagi dalam setiap pertemuannya. Nah, itu mungkin segelintir tugas utama dari seorang guru. Adapun tugas tambahan setiap guru di sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Banjar ini berbeda-beda ya. Yang paling banyak itu tugas tambahannya yaitu wali kelas. Selanjutnya itu bagaimana tanggapan Ibu mengenai beban tugas yang harus diselesaikan? Tadi kan banyak gitu ya tugas-tugas dari yang utama bahkan tambahan gitu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Untuk tanggapan ya mengenai beban tugas guru, ini sangat kompleks ya. Jadi semenjak corona itu kan kita vakum berapa tahun ya? 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Dan memang semenjak corona itu muncul aplikasi-aplikasi sangat banyak sekali, aplikasi-aplikasi pendidikan. Nah, jadi memang diakui menurut perspektif Ibu gitu. Jadi dengan banyaknya tugas-tugas administrasi lainnya, seorang guru itu fokusnya terbagi gitu. Jadi tanggapannya ya istilahnya jangan terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang diwajibkan diisi oleh guru gitu. Karena seorang guru juga kan bertanggung jawab mengajar, bertanggung jawab mendidik peserta didik gitu. Jadi jangan terlalu dijejeli harus mengisi aplikasi, misalkan aplikasi PMM, Merdeka Mengajar dan lain sebagainya. Di sana dituntut untuk melakukan pelatihan mandiri dalam sebuah aplikasi itu gitu, dan itu dituntut wajib gitu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kurikulum dan pembelajaran kepada siswa saat ini? Kurikulum. Nah, untuk kurikulum di sini menurut perspektif Ibu, jadi kurikulum harus fleksibel, harus mampu menyesuaikan dengan pertama zaman, kemudian yang kedua perkembangan peserta didik itu sendiri, mengikuti sesuai potensi yang dimiliki oleh murid gitu, dan tentunya harus sesuai zaman juga. Kemudian kurikulum hendaknya harus kontekstual. Jadi istilah kontekstual di sini
supaya siswa itu lebih mudah untuk mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dalam matematika soal-soalnya pun kontekstual, jadi sehari-hari gitu. Biasanya soal cerita gitu. Kalau matematika dikontekstualkan gitu. Selanjutnya itu apa kendala utama menerapkan kurikulum tadi yang sudah Ibu sebutkan dalam pembelajaran? Oke, kendala utamanya untuk menerapkan, yang pertama mungkin kesiapan seorang guru ya. Jadi kesiapan seorang guru di sini dan pertama kurikulum ya. Jadi guru itu harus tahu kurikulum yang diterapkan itu bagaimana ya. Apalagi ini kan kalau kurikulum setiap tingkat itu berbeda-beda. Maksudnya setiap tingkat berbeda-beda. Kalau misalkan tahun kemarin sedang peralihan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, itu kan antara kelas 10, 11, 12 itu bisa beda-beda kurikulumnya. Jadi yang pertama harus kesiapan guru dulu, dipahami gitu bahwa kelas 10 tingkat ini itu pakai kurikulum yang mana, karena beda untuk materi-materinya pun beda. Di kurikulum Merdeka materi kelas 10T ini, materi kelas 11-nya ini. Nah di kurikulum 13 juga beda gitu, jadi berbeda-beda lah materinya. Itu yang pertama, kendala utamanya. Berarti ya solusinya harus melakukan sosialisasi dulu kepada guru gitu. Setidaknya guru yang akan mengajar di kelas gitu. Jadi harus tahu nih kelas 10 kurikulum Merdeka, kelas 11 sama kurikulum Merdeka, dan kelas 12 masih kurikulum 2013 misalkan begitu. Nah itu harus dipahami semua guru supaya memang tidak terjadi kesalahan nanti di kelas gitu. Itu kendala utamanya. Kendala kedua, kendalanya adalah sarpas, sarana dan prasarana. Nah, khususnya di kurikulum Merdeka ini, jadi dituntut untuk teknologi. Jadi di kelas itu istilahnya idealnya itu ada infokus gitu. Nah, kebetulan di sini belum semua kelas itu ada infokus. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Kesejahteraan yang diperoleh guru. Ya. Oke. Kesejahteraan guru tidak hanya mencakup finansial, ada beberapa aspek lainnya. Nah, ada pun kesejahteraan guru yang pertama itu finansial ya, tentunya finansial berupa gaji yang layak, kemudian tunjangan dan penghargaan lainnya. Maksud penghargaan lainnya ini kalau misalkan terlibat aktif dalam panitia, berarti kan ada istilahnya ada penghargaan lah gitu. Meskipun itu untuk sekedar nasi kotak atau apa, itu kan penghargaan juga gitu ya. Nah itu tentang finansial. Tadi itu yang selain finansial yaitu non finansial, lingkungan kerja yang nyaman. Nyaman di sini adalah kita itu berasa dianggap gitu. Jadi istilahnya kondusif dukungan dari rekan kerja ataupun pimpinan sekolah, juga misalkan kepala sekolah di sini selalu mendukung pengembangan diri, itu juga termasuk kesejahteraan ya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2024 kemarin kami di sini guru-guru SMK Negeri 2 Banjar diberikan kesempatan untuk mengikuti beberapa pelatihan, banyak sekali. Yang pertama itu guru penggerak. Alhamdulillah di sini guru penggeraknya berarti sudah ada 16 guru penggerak dan 1 calon guru penggerak mungkin yang sekarang lagi ada proses pendidikannya. Kemudian yang kedua itu PPG. Di sini ada PPG-nya. Kalau di 2024 itu ada yang sebelum piloting dan ada yang piloting juga. PPG piloting itu ada 3 angkatan. Kurang lebih kemarin terakhir itu 19 orang guru mengikuti PPG piloting dari piloting 1 sampai piloting 3. Kemudian yang ketiganya itu pengembangan diri tentang kelahiran janda. Karena kan di sini SMK ya. Jadi guru-guru kejuruannya itu
diberikan kesempatan untuk magang di setiap industri yang melakukan MOU gitu. Jadi kadang 2 minggu, kadang 2 bulan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya pimpinan sekolah juga mendukung gitu. Kemudian apa motivasi terbesar Ibu dalam menjadi profesi guru? Oke, motivasinya yang pertama itu ikut serta dalam membentuk generasi bangsa mungkin ya. Jadi mengajar intinya gitu ya. Mengikuti pemerintah, membantu pemerintah untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas ya, apalagi sekarang generasi emas ya katanya gitu ya. Ya motivasi, salah satu motivasinya yaitu ikut serta dalam membangun atau membentuk generasi penerus bangsa. Yang kedua itu belajar dan berkembang bersama siswa ya. Jadi dari siswa kita juga sebagai guru bisa belajar, kemudian seorang siswa juga bisa belajar dari seorang guru. Jadi saling belajar begitulah, mengembangkan diri gitu. Yang ketiga itu menjalin hubungan baik dengan semua warga sekolah. Dalam hal ini berarti kita memperluas jaringan kita, memperluas istilahnya kenalan-kenalan kita gitu. Baik itu melalui wali murid atau orang tua murid, jadi kita bisa langsung mengenal lebih banyak lagi orang tua murid atau wali murid. Kemudian dari siswa itu sendiri, kemudian dari masyarakat di lingkungan sekolah itu juga kita bisa memperluas jaringan gitu. Yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap pendidikan di Indonesia untuk kedepannya? Oke, harapan untuk pendidikan Indonesia ya. Yang pertama mungkin pendidikan yang nyaman tadi ya, yang nyaman, yang kondusif, baik itu untuk guru atau untuk siswa, semuanya pokoknya nyaman. Kemudian pendidikan yang merata juga Ibu menjadi salah satu harapan Ibu ya, pendidikan merata di sini yang merata sampai pelosok. Jadi semua daerah di Indonesia itu mengemban pendidikan yang sama gitu, yang layak gitu. Kemudian yang kedua kurikulum yang relevan dan adaptif. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa kurikulum harus relevan dengan zaman dan perkembangan kesehatan ya, lebih disesuaikan lagi dengan kurikulumnya. Kemudian yang ketiga itu tercipta banyaknya guru yang profesional. Itu tadi melalui pengembangan diri, melalui mengikuti pelatihan mandiri, ada di PNM, kemudian ada di sekarang banyak lah diklat online yang memang gratis, kemudian mendapatkan sertifikat nanti akhirnya. Nah itu juga menjadi salah satu pencetak guru profesional gitu ya, dari proses pelatihan mandiri. Kemudian yang terakhir mungkin fasilitas dan infrastruktur sarana dan prasarana di sekolah itu yang harus memadai, harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Misalkan sekarang kurikulum merdeka, oh iya setiap kelas berarti harus ada layar infocus, atau misalkan harus ada infocusnya gitu, atau misalkan guru difasilitasi laptop bagi yang tidak mempunyai laptop misalkan, atau yang tidak bawa laptop lupa gitu. Kemudian di sekolah ada. Nah mungkin itulah harapan Ibu ke depannya untuk pendidikan di Indonesia gitu. Baik Ibu, sudah cukup untuk sesi wawancaranya. Terima kasih banyak sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan. Oke, sama-sama deh. Semoga sukses ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.